Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi amarna bis-siyami wal qiyam waz zakati wasilatil arham. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul malikul allam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim wa barik syafi'in nas yaumaz ziham. Sayyidina wa maulana Muhammadin ala darajati wal maqam. Wa ala alihi wa zurriyatihi wa ashabihi wa atba'ihi ila akhirihil ayyam. Amma ba'd, faya ibadallahil kiram, usikum wa nafsi bitaqullahi dzil jalali wal ikram. Ittaqullahal quddusus salam, tadkhulul jannata bis salam. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita panjatkan syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang selalu dicurahkan kepada kita. Nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat ihsan. Nikmat sihat afiat dan aman, nikmat harta, keluarga dan kedudukan. Dengan mensyukuri segala nikmat itu kita berharap semoga ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat-nikmat itu sesuai dengan janjinya, la in syakartum la azidannakum. Jika engkau bersyukur atas nikmatku, niscaya nikmat itu akan aku tambah. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri yang dimuliakan Allah, begitu juga salawat dan salam hendaknya selalu tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung, Nabi besar Nabiuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para sahabatnya, kepada keluarganya, kepada para zuriatnya dan kepada para pengikutnya hingga akhir zaman kelak. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin jamaah salat Idul Fitri rahimakumullah, pada saat ini kita bersama-sama merasakan kebahagiaan di mana kita sudah sampai pada hari yang fitri, kembali suci, dan kita bisa menunaikan salat Idul Fitri bersama keluarga di tempat yang mulia ini. Hari ini adalah hari kemenangan bagi insan yang beriman, yang berpuasa selama 1 bulan penuh. Hari ini adalah hari di mana orang beriman dikembalikan kepada fitrahnya, kembali kepada kesuciannya, laksana bayi yang baru dilahirkan ke dunia ini. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man shoma ramadanan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzanbih. Barang siapa yang berpuasa di bulan suci Ramadan dengan iman dan ikhlas karena Allah, niscaya dosa-dosanya akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Kini bulan Ramadan telah berlalu, bulan di mana kita sering mendengar lantunan dan alunan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Bulan di mana doa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala, ibadah diterima, dan semua pintu surga dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala. Berlalunya bulan Ramadan meninggalkan pertanyaan kepada kita semua, apa yang sudah kita dapatkan di bulan suci Ramadan? Apakah kita akan diberi oleh Allah kesempatan untuk dapat berjumpa pada Ramadan yang akan datang? Atau sebaliknya, kita tidak lagi dapat merasakan kesucian Ramadan di tahun yang akan datang. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Puasa Ramadan diwajibkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan tujuan agar kita menjadi orang yang bertakwa kepada Allah. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Diwajibkan atas kalian berpuasa sebagaimana telah diwajibkan atas orang sebelum kamu agar kamu menjadi orang yang bertakwa. Orang bertakwa adalah orang yang bertambah dekatnya kepada Allah setelah Ramadan. Itulah orang-orang yang mendapatkan faidah Ramadan. Itulah orang yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala amal ibadah puasanya. Orang yang sebelum Ramadan suka bermaksiat dan melakukan perbuatan yang mendatangkan murka Allah, tapi setelah puasa Ramadan dia bisa menghentikan kebiasaan maksiatnya itu, maka itulah ibadah yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala.
Allahu Akbar walillahil hamd. Setelah kita berhasil dengan ibadah di bulan Ramadan, tentu di hari kemenangan ini kita ingin berhasil membersihkan diri kita dari kesalahan-kesalahan kita kepada sesama manusia, terutama kepada orang yang paling berjasa dalam hidup kita, yakni kedua orang tua kita. Kami ingin berpesan kepada para jamaah, terutama kepada adik remaja dan yang semua yang pernah menjadi seorang anak, semua yang pernah kecil, semua yang pernah dikandung oleh seorang ibu, semua yang pernah disusui oleh seorang ibu. Kami ingin mengingatkan bahwa amal yang paling puncak setelah berjihad di jalan Allah adalah birrul walidain, adalah berbuat baik kepada kedua orang tua. Seorang ayah walaupun terlihat jarang beribadah kepada Allah, namun kalau untuk masalah rezeki, yang penting anakku kenyang, yang penting anakku sekolah, yang penting mereka selalu merasakan sehat. Bahkan saat ini kalau ada di antara kita yang sukses, maka itu semuanya adalah doa dari ayah dan ibu kita sedari kecil hingga saat ini. Jadi setelah berhasil kita mendekatkan diri kita di bulan Ramadan, yang pertama kita harus meminta maaf kepada kedua orang tua kita. Semua pahala hancur, semua pahala sholat hancur, pahala zakat hancur, pahala infak sedekah hancur manakala ada seorang anak yang durhaka kepada kedua orang tuanya. Ada anak yang menyakiti hati kedua orang tuanya. Allahu Akbar walillahil hamd. Ketahuilah bahwa bapak adalah seorang pahlawan yang diam. Seorang bapak pergi pagi pulang petang, kadang pulang di tengah malam, kadang pulang di subuh hari hanya untuk bagaimana perut kita kenyang. Tubuh mereka hancur, mata mereka menghitam, pundak mereka kelelahan, seluruh tubuh mereka merasakan lelah dengan diam. Mereka berikan uang kepada seorang ibu. Wahai istriku, apa yang kurang untuk anakku? Maka tidak pantas bagi seorang anak tidak menjenguk orang tuanya, tidak menanyakan kabar kepada kedua orang tuanya di saat-saat dia masih hidup di dunia ini. Seorang sahabat bernama Alqamah, suatu ketika dalam keadaan sakaratul maut, tidak bisa dia meninggalkan dunia ini karena Alqamah telah membuat sakit hati orang tuanya. Orangnya yang alim, memiliki ilmu yang banyak, beribadah yang sangat patuh kepada Allah, namun dia tidak sanggup untuk melakukan sakaratul mautnya karena dia dianggap anak yang durhaka kepada ibunya. Terdengarlah berita ini sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya Rasulullah, Alqamah tidak bisa menunaikan sakaratul mautnya. Dia masih tertahan di saat-saat yang sangat genting. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, apakah dia memiliki seorang ibu? Maka disampaikan, dia punya ibu ya Rasulullah. Apa kata Rasul? Datangkan ibunya kepadaku. Lalu didatangkan ibu Alqamah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Wahai ibu, apakah engkau mempunyai anak yang bernama Alqamah? Lalu ibu itu menjawab, benar ya Rasulullah. Akan tetapi itu dulu. Sekarang aku tidak menganggapnya sebagai anakku lagi ya Rasulullah. Wahai ibu, kata Rasulullah, maafkan anakmu. Berikanlah maaf kepada anakmu ini, wahai ibu. Lalu apa kata ibu itu? Tidak ya Rasulullah. Dulu dia adalah anakku. Kukandung ia 9 bulan. Aku susui ia 2 tahun. Tapi dia tidak pernah berbuat baik kepadaku ya Rasulullah. Maka mendengar jawaban itu Rasulullah mengatakan kepada para sahabatnya, wahai para sahabat, kumpulkan kayu bakar. Lalu angkat Alqamah di atas kayu bakar tersebut. Bakar jenazahnya sebelum ia dibakar di akhirat nanti. Namun di balik hati seorang ibu, dia merasakan getaran-getaran yang luar biasa. Di balik hati yang sangat sakit masih tersimpan rasa kasih sayang yang begitu dalam kepada anaknya. Lalu yang mengatakan kepada Rasul, ya Rasulullah, jangan bakar anakku. Jangan dibakar anakku ya Rasulullah. Aku maafkan dia. Maka saat itulah juga dirasakan sakaratul maut oleh Alqamah. Dan Alqamah pun meninggal dunia. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Seorang ibu adalah seorang yang besar jasanya dalam kehidupan. Kita bisa berdiri saat ini, kita bisa duduk dalam keadaan sehat pada saat ini karena doa seorang ibu dan karena usaha seorang ayah. Terkadang mereka menolak makan melihat kita senang dengan makanan tersebut. Dia berhenti makan karena kita buang air kecil maupun buang air besar. Begitupun dengan ayah, tidak sedikit waktu dan tenaga ia habis
untuk membahagiakan hidup kita, dan itu semua tanpa ia meminta kembalian dari kita. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Di hari yang baik ini, di hari raya ini, mari kita meminta ampun dan meminta maaf kepada ibu dan bapak kita selagi dia masih hidup. Dan jika orang tua kita masih tidak ada lagi, kita doakan semoga ia ditempatkan yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya, mari kita memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah selalu memberikan kesehatan dan kesempatan kepada kita untuk taat kepadanya, dan memberikan kesempatan kepada kita untuk berbakti kepada kedua orang tua kita, dan memberikan kemudahan kepada kita untuk terus istiqomah melakukan ibadah sampai akhir hidup kita kelak, dan kita bisa mengakhiri hidup ini dalam keadaan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Ja'alallahu wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin, wa adkhalana wa iyyakum fi zumrati ibadis salihin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi ja'alana minal muslimin wa ja'alana min ummati sayyidil mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahul qawiyyul matin. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul amin. Sahadatan tunjina minal adzabil muhin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin habibi rabbil alamin wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihi ajma'in. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ibadallahil mu'minin, usikum wa iyaya bittaqullahi rabbil alamin. Ittaqullaha ta'ala tadkhulul jannata salimin. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Faqad qala Allah ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyir rahma wal huda, imamus sulha wa ahlit tuqa, sayyidina wa maulana Muhammadinil mustafa, wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'i alit ta'ati wal wafa. Salatan wa salaman daimain mutalazimain ila yaumil ukhra. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat, ya ghafiril dhunubi wal khati'at, wa qdi lana jami'al hajat, wa dafa'anna jami'al baliyat, ya rabbal ardi was samawat. Allahumma wasi' lana arzaqana at-tayyibat al-mu'ayyana ala ibadati wat ta'at, waj'ala zurriyatana zurriyatas salihat. Allahumma akhtim lana bil a'malis salihat wa bil kalimatit thayyibat, ya sami'al aswat, ya mujibad da'awat, ya qadiyal hajat. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari yang fitri ini kami memohon kepadamu ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah, dosa ibu bapak kami, dosa bapak ibu mertua kami, dosa pasangan kami, dosa anak-anak kami, dosa saudara kami, dosa nenek dan kakek kami, dan orang yang pernah berjasa kepada kami. Mereka telah berjasa dalam kehidupan kami ya Allah. Jika di antara mereka telah mendahului kami, lapangkan kubur mereka, tempatkan mereka di sisimu ya Allah yang maha pengampun dan maha penyayang. Ya Allah, Ramadan baru saja meninggalkan kami. Kami tidak pernah tahu apakah Ramadan akan kami jumpai di tahun yang akan datang. Oleh sebab itu ya Allah, panjangkan umur kami supaya kami bisa bertemu kembali dengan bulan agungmu itu. Kami ingin Ramadan terus bersama kami, karena kami ingin tahu bahwa bulan itu Engkau selalu memanjakan kami dengan begitu banyak rahmat yang Engkau taburkan di muka bumi ini. Ya Allah, di akhir doa ini kami mohon kepadamu, berikanlah petunjuk kepada kami sehingga kami bisa istiqomah menjalankan ibadah kepadamu sebagaimana kami mampu taat beribadah kepadamu di bulan suci Ramadan ya Allah. Terimalah ibadah kami dan jadikan amal ibadah kami sebagai bekal kami di kehidupan akhirat kelak. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimin al-mustad'afin Filistin wa tsabbit aqdamahum wansarhum 'alal qaumil kafirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ibadallah, innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan
وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم والله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد تقبل الله منا ومنكم وكل عام وأنتم بخير والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.